Terima kasih, di tengah ibadah ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami melalui firman pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasannya. Sucikan, layakkan. Berkati kami yang mendengar firman-Mu, baik sebagian kecil kami di ruang ini, dan khususnya juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami serahkan kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan di tengah-tengah pandemi, kita masih terpelihara dengan baik dan kita masih bisa beribadah secara live streaming. Hari ini saya akan membahas satu tema yang relevan dengan situasi kita, yaitu Kristus dan COVID-19. Saudara sekalian, di dalam seri khotbah GKA Trinitas, kita mulai belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Karena tema utama GKA Trinitas adalah menjadi saksinya. Nah, hari ini didasarkan pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 6 sampai yang ke-8. Ya. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara, saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudara, pandemi ini menjalar begitu cepat, meluas ke berbagai negara, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Saudara, pandemi ini menimbulkan banyak kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kematian. Dan pandemi ini bukan hanya, saudara, menularkan wabah penyakit, tetapi pandemi ini juga memiliki dampak di bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bahkan pandemi ini mengacaukan, memporak-porandakan kemapanan hidup manusia saat ini. Baik itu di bidang pekerjaan, profesi, bisnis, bahkan di dalam keagamaan sekalipun. Nah, saudara, bagaimana orang Kristen menyikapinya? Saudara, ada pengkhotbah di Amerika yang tetap melakukan ibadah di mana gerejanya dikunjungi oleh jemaat yang berjubel jumlahnya. Nah, dalam kebaktian itu mereka menyanyikan pujian yang begitu lama, khotbah yang juga lama. Lalu saudara, si pengkhotbah mengatakan bahwa virus itu bohong katanya. Dan virus ini bisa ditangani dengan hal supranatural. Ya, mungkin yang dia maksud doa, mujizat, cukup dengan itu saja. Saudara, ada lagi seorang pengkhotbah yang menganut Injil kemakmuran. Dia mengatakan bahwa sebetulnya virus corona sekarang ini adalah flu yang lemah. Dan pandemi ini jangan ditakuti. Kalau saudara takut, berarti saudara berdosa. Nah, saudara, saya mengajak kita, jangan berpikir dan jangan bersikap di tengah pandemi ini secara gegabah, sembrono, yang bisa mengakibatkan dampak yang negatif bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi orang banyak. Lalu bagaimana seharusnya kita menanggapinya? Saudara, sebagai orang yang percaya, marilah kembali kita
melihat, menyoroti situasi pandemi ini dari perspektif firman Tuhan. Jadi bukan semata-mata dari perspektif manusia, tapi kita belajar bagaimana firman Tuhan memandang pandemi ini. Dari mana virus ini munculnya? Bagaimana dunia yang baik bisa menjadi rusak? Bagaimana peran Allah di tengah-tengah pandemi ini? Saudara, itu beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Sebab itu saya mengajak kita untuk jangan tertipu, mudah terkecoh, khususnya oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kita. Sehingga kalau saudara menerima berita lewat media sosial, saudara jangan cepat percaya, memberi hatimu kepada berita itu, tapi ngecek kembali, merecek kembali, dan kita harus menilai segalanya berdasarkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tema khotbah Kristus dan COVID-19. Khotbah ini, saudara sekalian, saya berupaya tetap mengeksposisi dari kisah para rasul, tapi khotbah ini juga bersifat teologis, dan khotbah ini juga bersifat apologetis, saudara. Artinya apologetis itu adalah menyikapi situasi zaman, menyikapi situasi kontemporer yang kita hadapi. Itu sebetulnya makna dari apologetis. Jadi bukan semata-mata pembelaan iman, tetapi juga bagaimana menyikapi isu-isu kontemporer sehingga orang Kristen itu bisa lebih berhikmat di dalam Tuhan dan menyikapi apa yang dia hadapi. Nah, saudara, saya akan menyampaikan 3 topik yang utama hari ini. Yang pertama itu mengenai Kristus Sang Pencipta. Yang kedua, saya akan mengulas mengenai virus sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, saya akan menyampaikan Tuhan sudah memulai penciptaan yang baru. Dunia ini sudah rusak karena dosa, termasuk adanya pandemi saat ini. Karena itu Tuhan sudah menyediakan jalan penyelamatan, yaitu melalui apa? Adanya penciptaan baru yang sudah dimulai waktu Yesus datang ke dunia dan akan direalisasikan sempurna pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Nah, mari kita belajar mulai bagian pertama dulu, saudara sekalian. Ya, kita belajar mengenai Kristus Sang Pencipta. Kembali pada Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, percakapan ini adalah menjelang Tuhan Yesus akan naik ke surga. Percakapan ini adalah di dalam hari-hari dalam rangkaian Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya selama 40 hari. Saudara, untuk apa? Meyakinkan mereka bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Sehingga murid-murid dipersiapkan menjadi saksinya. Memberitakan Yesus yang mati bangkit untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara, di dalam percakapan ini murid-murid sangat terfokus kepada kerajaan Allah. Mereka mendambakan Israel yang pernah berjaya di masa Daud, Salomo, kapan kembali terrealisasi. Tuhan tidak berbicara kepada mereka mengenai waktu Dia datang kembali. Waktu realisasi kerajaan Allah yang sempurna, Tuhan tidak bicara. Tapi Tuhan mengarahkan pembicaraan mengenai tugas murid-muridnya di tengah dunia ini. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-6 kembali kita melihat di sini pertanyaan murid-murid. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, mereka menyapa Yesus sebagai Tuhan, Kyrios.
Saudara, ini adalah istilah yang merupakan gelar Yesus yang paling tinggi. Banyak sekali gelar Yesus untuk mengagungkan Dia. Tetapi saudara, gelar yang paling tinggi ini adalah Kyrios. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani atau Septuaginta, saudara sekalian, kata Kyrios ini terdapat lebih dari 9.000 kali. Dari 9.000 kali ini, 6.000 itu dipakai menggantikan istilah YHWH atau Yahweh Perjanjian Lama. Jadi saudara sekalian, ketika mereka menyapa Tuhan, artinya Yesus adalah Sang Yahweh, pencipta, penguasa alam semesta ini. Dialah Allah perjanjian yang sudah menyatakan diri. Nah, saudara sekalian, kita melihat pertama adalah Yesus adalah pencipta dan Dia raja atas ciptaannya. Dia menciptakan dunia ini dan isinya semua miliknya, dan Dia juga raja penguasa atas alam ciptaannya. Nah, saudara sekalian, pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, bagaimana Dia ciptakan? Itu tercatat di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Saudara, Kejadian pasal 1 menguraikan tentang proses penciptaan. Tuhan menciptakan lingkup wadah ciptaannya bagi ciptaan selanjutnya. Di dalam Kejadian 1 diuraikan Tuhan ciptakan terang. Lalu di dalam ayat 14-19 Kejadian pasal 1 ada matahari, ada bulan sebagai benda penerang bagi umat manusia, bagi bumi ini. Kejadian pasal 1 mengatakan Tuhan ciptakan cakrawala, saudara sekalian. Nah, pada bagian-bagian akhir Kejadian pasal 1, bagian pertengahan, dikatakan cakrawala itu diisi oleh apa? Langit, oleh burung-burung yang terbang menjadi lingkup kehidupan burung. Lalu ada lautan. Lautan ini menjadi wadah, menjadi lingkup hidupnya ikan-ikan. Lalu juga di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan Tuhan ciptakan daratan. Untuk apa? Segala jenis makhluk hidup, yaitu hewan, tanaman, tuh ada tumbuh di sana. Dan puncak dari ciptaan itu adalah manusia. Nah, saudara sekalian, jadi kita melihat manusia adalah puncak ciptaan Tuhan, mahkota ciptaan Tuhan, dicipta menurut gambar dan rupa Allah, menjadi wakil Allah di tengah bumi ini. Nah, saudara sekalian, kita melihat bagaimana ciptaan Tuhan ini antara tanaman, hewan, dan manusia. Saudara, ciptaan Tuhan kalau kita lihat itu ada 3 kategori besar. Yang pertama Tuhan ciptakan itu adalah benda mati. Ya, itu adalah alam semesta, tanah, bumi ini. Nah, saudara, ini bersifat materi. Nah, ada yang kedua Tuhan ciptakan itu sebetulnya adalah yang pertama dari ciptaan yang materi, yaitu dunia roh, malaikat-malaikat. Malaikat bersifat roh, alam semesta, materi yang mati. Nah, manusia dicipta di tengah-tengah. Dia punya unsur materi, tapi dia juga punya unsur roh. Karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam diri manusia itu. Jadi saudara sekalian, kita melihat ciptaan Tuhan itu sebetulnya adalah hewan, tanaman itu dekat dengan bumi. Jadi 3 gini ya, hewan, tanaman dekat dengan bumi, dekat dengan materi. Hewan tidak punya nyawa, saudara. Walaupun hewan itu mempunyai panca indera atau indera, dia bisa mengenal gambar, tetapi hewan itu tidak punya daya fikir, apalagi jiwa seperti manusia. Jadi hewan, tanaman itu begitu berlalu, mati, selesai. Jadi dia adalah bagian dari bumi, dari benda mati. Nah, saudara, pemahaman ini penting karena itu kita lihat mengapa ya
mengapa dunia hewan itu dan tanaman dekat dengan virus. Virus ini orang ada yang mengatakan, mendefinisikan mikroorganisme. Tetapi saudara, penelitian terakhir melihat bahwa virus ini bukan mikroorganisme, dia tidak termasuk organisme. Karena selnya itu bukanlah sel hidup, sebab selnya itu membutuhkan sel makhluk hidup supaya dia bisa mereproduksi dirinya. Jadi kita melihat saudara sekalian, mengapa virus dekat dengan hewan, mengapa virus dekat dengan dunia tanaman, ya karena ini memang ranah ciptaannya begitu. Nah, ciptaan Tuhan itu yang tertinggi adalah manusia. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, mirip dengan Allah, dan bisa berelasi, berkomunikasi dengan Allah. Nah saudara sekalian, ciptaan Tuhan itu setelah dia selesai, dikatakan oleh Tuhan sendiri, sungguh amat baik. Jadi ciptaan Tuhan itu pada awalnya, Tuhan yang sempurna menilai, sungguh amat baik. Tidak ada virus, bakteri yang menjadi sumber penyakit. Tidak ada kerusakan alam semesta ini. Semuanya dalam keadaan baik, sempurna. Karena apa? Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang sempurna. Dia tidak menciptakan di dalam kecacatan. Dari mana munculnya dosa? Dari dunia iblis. Lalu ditransfer masuk melalui kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi kita melihat sumber dosa, sumber kejahatan bukan dari Tuhan. Termasuk pandemi bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari dunia roh yang jatuh dalam dosa. Akibat dosa menimbulkan kerusakan bagi ciptaannya. Nah saudara, kita melihat apa yang terjadi. Yang terjadi kemudian Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menaati dia. Seluruh buah dari tanaman di Taman Eden mereka boleh makan, kecuali satu, yaitu buah dari pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara, Tuhan tidak memberi banyak perintah, dia cukup memberi satu larangan saja. Tujuannya apa? Untuk menguji apakah Adam dan Hawa menaati Tuhan atau tidak. Ternyata apa yang terjadi? Adam dan Hawa lebih memilih kehendak dirinya, memilih godaan si iblis, maka jatuh dalam dosa. Saudara, saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sesuai dengan peringatan dari Tuhan, saat itu juga mereka mati. Bukan fisiknya, tapi mati rohani. Ini yang terjadi pada nenek moyang kita yang pertama. Saat berdosa langsung mati rohaninya. Mati dalam arti terputus relasinya dengan Allah. Allah yang suci tidak bisa didekati lagi. Lalu akibat dosa itu apa lagi saudara? Manusia di dalam dirinya yang mau bebas, merdeka, independen, akhirnya tertawan oleh dosa. Karena itu saudara, di mana-mana dan di sepanjang zaman umat manusia itu terbelenggu oleh dosa. Mau bebas, mau merdeka, mau independen, tapi sebetulnya diperbudak oleh dosa. Saudara lihat di mana-mana di sepanjang zaman. Dan akibat dosa juga menimbulkan konflik terhadap sesama. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan kita melihat keturunan Adam dan Hawa terjadi konflik bahkan pembunuhan sampai akhirnya pada masa kini. Saudara, akibat dari dosa itu juga saudara, apa yang terjadi? Kejadian pasal 3 ayat 17 mengatakan, maka hubungan manusia dengan alam menjadi hubungan permusuhan. Seharusnya tanah itu untuk diolah, menghasilkan makanan untuk penghidupan Adam dan Hawa dan keturunannya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Tanah merijek Adam. Tanah menolak keturunan Adam. Bahkan Alkitab katakan, tanah itu menelan manusia. Saudara, setelah manusia meninggal, dimakamkan kan? Tanah menelan.
Saudara, itu yang terjadi. Kejadian 3 ayat 18 juga mengatakan, semak duri dan rumput duri muncul. Dan semak duri, rumput duri itu memangsa makanan yang seharusnya bagi manusia. Sehingga manusia itu kerjanya menjadi susah. Dampak yang berikutnya yang terakhir saudara, bahwa akibat dosa, kematian muncul bagi manusia. Dari dulu sampai sekarang saudara, manusia tidak akan bisa menemukan obat mengatasi kematian. Yang ada cuma duka cita, kesedihan, perpisahan dengan orang yang dikasihi. Kematian menjemput semua orang. Kematian akan menjemput saudara dan saya juga. Dan saudara, kalau tanpa penyelamatan dari Allah, manusia akan masuk dalam kematian kekal. Artinya apa? Terpisah selama-lamanya dari Allah. Nah saudara, kita belajar dari bagian pertama ini saudara. Seharusnya siapa yang kita harus takuti saudara sekalian? Yang harus kita takuti itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Ya, bukan pada ciptaannya. Tapi pada masa sekarang, di mana-mana saudara termasuk saya ini, kalau pergi yang membawa hand sanitizer, betul ya. Kita harus cuci tangan, satu hari nggak bisa terhitung lagi berapa kali cuci tangan. Saudara, kita juga memakai masker ya, termasuk di ruang ini kita pakai masker. Cuma saya khotbah ini nggak bisa pakai masker ya kan, lebih bagus supaya berkhotbah secara leluasa. Saudara, tidak salah, kita sedang berperang menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini. Tetapi saudara, ada sebagian orang ketakutan itu ketakutan yang berlebihan. Saking berlebihannya, mau beli makanan juga takut. Beli bahan makanan ya takut. Beli obat juga takut. Semuanya serba takut. Nah saudara, seharusnya kita takut pada Sang Pencipta. Karena hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Karena kita takut pada Sang Pencipta, kita juga belajar hidup bijaksana di tengah-tengah pandemi saat ini. Saudara, banyak orang takut kehilangan uang, kehilangan harta, properti di tengah-tengah pandemi. Aduh, kalau pandemi ini terus begini bagaimana ya, cuannya nggak ada, wah saya bisa bangkrut dan sebagainya. Tapi tidak takut sama Tuhan saudara, yang menjadi sumber uang kita. Tuhan yang menjadi sumber profesi dan bisnis kita. Saudara, banyak orang menyepelekan Tuhan. Justru lebih fokus kepada bagaimana saya, bagaimana harta saya, bagaimana milik saya dan seterusnya. Saudara, banyak orang takut pada kematian. Saudara, tentu kita sebagai manusia ada rasa takut menghadapi kematian. Apalagi kematian akibat dari COVID-19. Begitu sakit, diisolasi, tidak bisa ketemu dengan keluarga, kerabat dekat, sampai meninggal pun dibatasi yang menguburkan. Wajar kita semuanya takut saudara. Tetapi banyak orang tidak takut pada kematian kekal. Apa yang terjadi sesudah kematian? Bagaimana dengan penghakiman yang akan datang? Banyak orang tidak takut saudara. Padahal sebetulnya kalau kita mempertahankan hidup ini saudara, puji syukur kita boleh bebas dari berbagai virus termasuk virus corona saat ini. Tetapi saudara, kematian itu tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindarkan. Karena proses usia kita itu proses penurunan. Proses usia itu proses semakin lemah dan menuju kepada kematian. Karena itu seharusnya kita takut kepada Sang Pencipta. Karena dialah yang memegang nyawa kita. Dan dialah yang berkuasa setelah kematian datang menjemput hidup kita. Nah saudara, ini menjadi perenungan bagi kita sekalian, saudara sekalian. Nah saudara sekalian, pada masa pandemi ini seharusnya kita takut kepada Tuhan Sang Pencipta. Saudara, pada masa pandemi ini juga kita belajar apa? Tuhan yang menciptakan. Dia juga Allah yang bermurah hati. Kita masih diberi makan, diberi minum.
diberi cuaca, hujan, panas. Saudara sekalian, Dia memberi kita pekerjaan, Dia memberikan kita keluarga, kita boleh menikmati hidup ini. Saudara, iblis dan dosa berupaya menabur hoax, membuat perpecahan, peperangan, kesibukan yang menimbulkan frustrasi, dan semuanya yang buruk, terorisme, narkoba, dan sebagainya. Nah saudara, Allah yang berdaulat itu, sekalipun ada yang bersifat destruktif, dosa, iblis, tapi Allah tetap berkuasa, bekerja, memelihara ciptaannya. Saudara, ini seharusnya membangkitkan rasa syukur kepada kita. Dan juga di tengah pandemi ini saudara, kita belajar apa? Kita belajar bahwa Allah sedang menyapa manusia. Saudara, di dalam teologi dikenal istilah wahyu umum, di mana manusia bisa menyadari adanya Tuhan melalui alam semesta, melalui hati nurani. Saudara, saya percaya pandemi diizinkan Tuhan, karena Tuhan sedang menyapa manusia. Hai manusia, jangan hidupmu larut di dalam kesibukan, di dalam kemajuan semu yang engkau capai dan engkau akan capai sehingga meninggalkan Sang Pencipta. Saudara, C.S. Lewis pernah mengatakan, Allah berbisik kepada kita dalam segala kenikmatan kita. Jadi kalau saudara dan saya sedang pesta, sedang wisata dalam kenikmatan, Allah cuma berbisik, saudara. Lalu C.S. Lewis mengatakan, Allah berbicara dalam hati nurani kita. Di dalam hati nurani Dia berbicara kepada kita. Kalau ada dosa, ada teguran, ada nasihat, ada dorongan, Dia bicara lewat hati nurani. Lalu lanjut dari C.S. Lewis mengatakan, tetapi Allah itu berteriak dalam penderitaan kita. Itulah pengeras suara Allah untuk membangunkan dunia. Saudara, di tengah penderitaan, di tengah pandemi, justru Allah berteriak untuk apa? Menyadarkan manusia. Hai manusia, lihat betapa fana hidupmu, betapa lemah engkau. Siapa yang menjadi andalanmu? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi kesenanganmu? Semuanya itu sia-sia. Datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia. Saudara, kita melihat Allah adalah Allah Sang Pencipta. Sekalipun ciptaan sudah rusak karena dosa, Allah tetap memelihara. Sekarang bagian kedua, saudara, kita akan melihat secara ringkas mengenai yang namanya virus sebagai ciptaan Tuhan. Saudara sekalian, apakah virus itu? Saya mencoba membaca beberapa buku virologi dan beberapa buku yang lain, terutama saudara dari perspektif sarjana Kristen yang percaya dari pandangan penciptaan, kaum kreasionis. Saudara, virus itu dari kata Latin artinya rusak, cacat, tidak memiliki set yang lengkap sebagai penutup. Itu istilah dari bahasa Latin. Tetapi saya coba merangkum yang namanya virus dari beberapa definisi yang saya baca, saudara sekalian. Virus itu adalah unit yang menjangkit, ya, atau dia disebut partikel semi hidup parasit. Jadi dia partikel adalah benda yang kecil, saudara sekalian, semi hidup parasit. Ada yang sebut mikroorganisme. Tetapi para ahli sepakat virus itu bukan organisme, bukan sel hidup. Karena dia memerlukan sel hidup untuk dia tempeli sel inang itu supaya dia bisa mereplikasi dirinya. Jadi lebih cocok dikatakan virus itu adalah partikel semi hidup yang bersifat parasit. Jadi dia harus nempel ke makhluk hidup yang lain. Virus ini tidak dapat dia bereproduksi dari dirinya, saudara. Jadi virus ini
dia memerlukan sel inang untuk dia tempeli, dia membutuhkan bantuannya supaya dia bisa mereproduksi sel-selnya sehingga dia bermultiplikasi, saudara. Terus bisa bertahan hidup, bahkan berkembang kemana-mana, sama seperti COVID-19 yang kita hadapi sekarang. Nah saudara, virus itu memaksa sel inang untuk apa? Membantu replikasinya. Virus itu bentuknya sederhana, dia terdiri dari RNA atau DNA, dibungkus oleh lapisan protein. Nah saudara, itu beberapa definisi dari virus. Nah ketika virus menempel sel inang, ya, dia bisa membunuh, mematikan, tapi tidak selalu. Mungkin dia membiarkan sel inang. Dan virus ini tidak dapat tumbuh ukurannya, saudara sekalian. Jadi itu adalah sifat dari virus, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat virus itu, dia macam-macam bentuknya. Ya. Nah, bentuknya itu, saudara sekalian, macam-macam. Ada yang bentuk batang, ya. Ada yang bentuk bulat. Sama seperti virus corona ini, ya. Ada yang oval, bulat, ada yang batang, ada yang polihidris, ada yang bentuk huruf T. Jadi ini sebagian bentuk atau bentuk-bentuk virus dari salah satu buku yang saya ambil. Jadi macam-macam bentuknya, saudara. Jadi misalnya virus yang berbentuk oval itu penyakit rabies, ya. Yang berbentuk batang misalnya virus yang menyerang tanaman tembakau, itu bentuk batang. Nah saudara, bagaimana sejarah dari virus ini? Nah saudara, sejarah ringkasnya, ya, sejarah ringkasnya itu adalah penemuan virus itu dimulai oleh seorang peneliti tahun 1883, Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini seorang Jerman. Dia meneliti tanaman tembakau. Ketika tanaman tembakau yang sehat disemprot dengan getah dari tanaman tembakau yang sakit, akhirnya tertular, menjadi sakit tanaman itu. Nah, saudara, ketika dia teliti, ternyata ini penyebabnya itu bakteri yang sangat kecil, tidak bisa terdeteksi oleh mikroskop biasa. Kemudian tahun 1893 seorang ahli dari Rusia, Dmitri Ivanovsky, dia coba melanjutkan penelitian ini, dia coba saring getah yang mengandung racun bagi mereka saat itu, ternyata tetap lolos. Toksinnya itu tetap menularkan. Lalu penelitian ini dilanjutkan lagi oleh seorang peneliti Belanda, Martinus Beijerinck. Dia coba lagi, sudah disaring, difilter, tapi tetap daya tularnya, daya untuk infeksinya itu tidak berkurang. Dan dia menyimpulkan ini sejenis cairan. Nah, akhirnya saudara, tahun 1935 seorang dari Amerika Serikat, dia berhasil mengkristalkan partikel dari yang menyebabkan penyakit ini. Dan dari situlah diketahui virus mosaik tembakau. Dan virus inilah yang pertama kali, saudara sekalian, bisa divisualisasikan. Karena virus tidak bisa terdetek oleh mikroskop biasa, tapi harus oleh mikroskop elektron. Tahun 1939 barulah bisa diketahui, oh ternyata ini namanya virus. Virus yang membuat tanaman tembakau itu sakit, rusak. Nah saudara, kita melihat virus itu adalah muncul dalam berbagai bentuk. Ketika saya mempelajari ini, virus yang terkecil itu luar biasa saudara. Diukur dengan ukuran yang namanya nanometer. Nah ternyata virus terkecil itu saudara dikatakan yang paling kecil itu 17 nanometer.
Saudara, nanometer itu 1/1000 milimeter. Saudara bisa bayangkan, mili itu kalau dipotong menjadi 10 susah kita lihat, betul enggak ya? Kalau dibagi lagi 1 juta, sangat kecil, enggak mungkin dilihat orang. Jadi kita melihat virus itu yang paling kecil itu sampai 1 juta milimeter ukurannya. Yang terbesar itu adalah yang paling besar dari bakteri. Coba saya hitung-hitung, waduh ternyata itu 1/20 dari helai rambut kita. Nah saudara, kalau rambut kita nanti coba dipotong bisa enggak jadi 20. Nah, itu ukuran virus yang paling besar. Ya. Nah saudara sekalian, kita melihat bagaimana sebetulnya dunia virus ini. Saudara, dulu atau mungkin sekarang kita menganggap virus itu berarti jahat, menyebabkan penyakit, menyebabkan kematian dan seterusnya. Tapi ternyata tidak, saudara. Ternyata virus itu sudah ditemukan pada benda-benda fosil di zaman dulu, mirip aja sama sekarang. Jadi kalau teori evolusi mengatakan itu mengalami evolusi, sarjana Kristen yang percaya pada pandangan penciptaan mengatakan virus sudah ada sejak penciptaan. Ya, jadi virus itu dilihat, diteliti ternyata bermacam-macam. Ada virus yang berguna bagi ekosistem, bagi dunia ini, ya. Ada virus yang menempel pada sel makhluk hidup tapi tidak berbuat apa-apa, tidak merugikan. Ada virus yang menempel, dia mengganggu sedikit. Tapi ada virus yang menempel, dia mengganggu, menimbulkan penyakit, menimbulkan wabah, termasuk pandemi seperti sekarang ini. Jadi saudara sekalian, kita melihat bahwa asal muasal dari virus ini sebetulnya sudah ada sejak penciptaan. Dia adalah bagian dari penciptaan. Jadi seorang ahli mengatakan virus ini berperan sebetulnya seperti lebah. Lebah itu dia terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Membawa apa saudara? Membawa bunga sari dari bunga itu, tempel ke sini, lalu terjadi perkawinan, terjadi persilangan, sehingga tanaman itu bisa terus berlangsung. Karena apa? Bantuan dari lebah. Nah begitu juga peranan dari virus saudara sekalian. Virus itu punya peranan bersama bakteri sebetulnya bekerja untuk memelihara ekosistem kita. Baik untuk udara, untuk air supaya bersih, menstabilkan juga bagaimana kondisi tanah, keasamannya, kebasahannya. Jadi saudara sekalian, dari perspektif penciptaan dan juga sebagian dari buku-buku yang ada mengatakan bahwa virus itu tidak selalu merusak. Justru dia mempunyai sifat yang positif. Nah, saudara sekalian, sifat positifnya yang lain itu adalah apalagi penggunaan virus dalam ilmu kedokteran, saudara sekalian. Jadi dalam ilmu kedokteran itu dipelajari bagaimana virus yang ganas dipakai untuk melawan infeksi bakteri. Virus ini ada nilai positifnya dalam revolusi genetika juga saudara sekalian. Nah seorang ahli mengatakan hari ini adalah hari virus saudara. Artinya apa? Studi tentang virus itu sangat penting. Nah kenapa saudara sekalian? Karena ini mungkin menjadi solusi mengatasi penyakit yang bersifat genetika, penyakit keturunan. Nah karena itu saudara, dari apa yang saya pelajari, saya lihat ini, maka kita tidak heran mengapa ada laboratorium di Wuhan. Negara-negara maju meneliti virus, ternyata ada unsur positif, yaitu untuk apa? Untuk revolusi genetika, untuk pengobatan dan sebagainya, termasuk untuk imun tubuh. Hanya saudara sekalian, kita tidak tahu kalau virus ini bisa dipelajari, virus ini bisa direkayasa. Kalau orang punya motif yang tidak baik, ya bisa terjadi akibat yang negatif. Tapi intinya saudara sekalian, virus sebetulnya bukanlah
langsung dicipta menjadi sesuatu yang jahat, menyebarkan penyakit, tidak. Tapi awal mulanya baik adanya, tetapi terjadi akhirnya mutasi, perubahan itu yang menimbulkan dampak negatif. Nah, saudara, dari mana asal mula dari virus ini? Saudara, asal mula dari virus ini macam-macam teorinya. Ada yang mengatakan dari bakteri muncul virus. Ada yang mengatakan dari virus muncul bakteri. Tapi agak aneh kalau disebut dari virus bisa muncul bakteri. Yang bukan hidup, sel hidup bisa memunculkan sel hidup. Ada lagi yang mengatakan bagian dari bakteri muncul akhirnya terpisah menjadi virus dan bakteri. Macam-macam saudara sekalian. Ya. Nah, saudara, intinya saya melihat adalah manusia di dalam perspektifnya cuma bisa mempelajari proses di laboratorium, di dalam penelitian. Tapi manusia tidak punya perspektif dari mana asal mula dari virus. Dari mana virus ini? Saudara, para sarjana Kristen yang percaya pada firman Tuhan, mereka dengan mudah menjawab dari kisah penciptaan. Bahwa Tuhanlah yang menciptakan pada asal muasalnya. Dunia yang kecil, virus bakteri, diperlukan memelihara ekosistem, lingkungan untuk alam semesta ini. Tetapi akhirnya menjadi rusak akibat apa? Akibat dosa. Nah, karena itu saudara sekalian, akibat kejatuhan manusia muncullah virus patogenetis. Patogenis ini muncul karena dia berubah, saudara sekalian. Nah, dari apa yang diteliti saudara, ternyata misalnya virus AIDS yang ada di monyet, virus AIDS tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian juga ada bakteri dan virus yang lain. Pada hewan tidak masalah. Tetapi kemudian pada manusia menjadi masalah. Nah, saudara, dari mana hal itu muncul, saudara sekalian? Yang dari non patogen, yang tidak jahat menjadi jahat, yang tidak ganas menjadi ganas. Itu karena terjadi perubahan yang terjadi pada gen di dalam dari virus ini. Nah, ketika terjadi, maka itulah muncul virus-virus yang membahayakan. Maka kita kenal ada virus campak menginfeksi kulit, ada virus hepatitis menginfeksi hati, ada virus rabies menyerang sel syaraf dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, termasuk kita melihat adalah COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini ternyata dia termasuk pada golongan yang kedua, ya. Jadi kalau kita lihat genusnya itu ada alfa coronavirus, ada beta coronavirus, ada gamma coronavirus. Nah, saudara, yang kita kenal COVID-19 ini ada pada kelompok kedua. Dulu SARS, MERS orang anggap tidak bahaya, tapi kemudian meledak. Itu virus coronavirus ini dianggap tidak bahaya. Tapi ketika SARS, MERS muncul, baru orang kaget. Ternyata bisa menyerang pernafasan dan apalagi COVID-19 ini. Saudara, jadi kita melihat inilah yang ada pada dunia virus sebagai bagian ciptaan Tuhan. Dari mana virus ini? Dari firman Tuhan kita tahu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus. Awalnya hewan berbahaya itu jinak, tapi menjadi liar akibat apa? Kejatuhan manusia dalam dosa. Begitu juga saudara sekalian, bagaimana virus yang baik bekerja sama dengan bakteri, memelihara lingkungan hidup, bersahabat, akibat kejatuhan manusia. Nah, saudara, kita belajar di sini bahwa akibat kehancuran, kejatuhan manusia pertama, dunia ini makin rusak. Itu sebabnya Tuhan katakan dunia ini tidak bisa ditahan lagi. Akan muncul nabi palsu, peperangan, gempa bumi, kelaparan.
termasuk epidemi ini. Saudara, manusia sekarang menganggap, oh kami makin maju, teknologi kami makin maju, ekonomi kami pacu supaya lebih maju, lebih sukses. Saudara, manusia menganggap, oh kita lebih maju dengan punya media sosial. Kita maju dengan punya tempat-tempat wisata. Kita maju karena perekonomian kita setiap tahun makin maju. Kita maju karena teknologi kita habis ini adalah 5G, bukan lagi 4G. Nah saudara, kita melihat ternyata ketika ada pandemi, manusia menyadari bahwa dunia ini bukan semakin baik, semakin hancur. Dunia ini bukan dunia yang semakin dibaharui, tapi dunia yang semakin tanpa pengharapan, saudara sekalian. Nah itu sebabnya kita melihat pandemi saat ini, saudara sekalian, merupakan apa? Merupakan Tuhan berbicara kepada umat manusia. Supaya kita menyadari betapa rapuhnya hidup ini, betapa singkatnya hidup ini, betapa sia-sianya hidup ini kalau tanpa Tuhan. Saudara, saya mengenal ada seorang ibu janda beserta dengan anaknya. Mereka rutin biasanya bekerja pagi hari ke toko dan sebagainya. Saudara, ibu ini satu hari meninggal dunia. Cepat sekali masuk rumah sakit, meninggal dunia, habis. Ternyata dia kena apa? COVID-19, saudara. Saudara, banyak berita-berita yang kita baca, kita dengar bagaimana virus ini begitu cepat selesai. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Sementara, rapuh, kita tidak bisa mempertahankannya. Saudara, saya sendiri beberapa waktu ini merenungkan juga. Waktu saya mau tidur malam hari, saudara sekalian, sudah lelah mempersiapkan khotbah dan sebagainya, saudara sekalian. Saya teringat mama saya dipanggil Tuhan pada bulan Januari. Bagaimana saat-saat dia akan meninggalkan dunia ini. Saudara, saya bayangkan satu hari saya juga akan mengalami seperti itu. Waktu saya membaringkan diri, saya menganggap kalau hari ini, saat ini adalah detik-detik terakhir saya akan mati, akan meninggal. Ya sudah, berarti hidup ini berakhir. Jadi saudara, kematian itu sebetulnya satu tirai tipis, saudara. Tirai tipis begitu dia terbuka, dia terbelah, kita masuk ke dunia yang akan datang. Saudara, ini mengingatkan kita betapa rapuhnya kita. Karena itu jangan menganggap bahwa kita akan selalu sehat, kita akan selalu kuat, kita akan selalu sukses, kita akan masih bisa mencapai cita-cita kita, rencana kita dan sebagainya. Tidak, saudara. Kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Karena itu saudara, mari kita boleh datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Sang Pencipta, percaya kepada Dia, menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus. Nah, inilah yang bagian ketiga yang saya sampaikan, bagian terakhir. Saudara, itu COVID-19, bagian ketiga saudara. Allah yang mengasihi ciptaannya. Dia tidak membiarkan ciptaannya menuju kepada kesengsaraan, kebinasaan. Dia tidak meninggalkan ciptaannya, tetapi dia memberi pengharapan yang baru. Bagaimana pengharapan yang baru itu? Saudara, Allah menciptakan yang baru. Yang lama, ciptaan lama ini, bumi serta isinya sudah rusak dalam proses kebinasaan. Nah, itu yang dikatakan oleh surat 2 Petrus dan kitab Wahyu. Bumi, langit yang lama ini akan berlalu, akan ada bumi dan langit yang baru. Saudara, itulah tanda kasih Allah bagi manusia. Nah, saudara, bagaimana Tuhan menciptakan ciptaan yang baru ini? Saudara sekalian, Dia membuat ciptaan yang baru itu ada dua gagasan yang utama. Yang pertama berbicara tentang kerajaan Allah. Yang kedua tentang ciptaan yang baru. Saudara, dalam Injil Yohanes
pasal 1 dikatakan Yesus Sang Firman sumber hidup. Segala sesuatu tidak mungkin ada tanpa Dia. Segala sesuatu menjadi ada karena ada Yesus yang menciptakan. Dan maksud dari Yohanes pasal 1, Sang Pencipta yang memberikan bios itu, Dia yang mempertahankan alam semesta ini sehingga bisa tetap berlangsung. Tetapi saudara sekalian, di dalam kitab Yohanes juga dikatakan Sang Mesias Kristus datang membuat ciptaan baru, memberi hidup yang kekal. Saudara, hidup yang kekal ini adalah ciptaan baru. Nah saudara, jadi ada dua istilah yang menunjukkan pada ciptaan yang baru. Pertama adalah kerajaan Allah. Saudara, kita membaca Kisah Rasul pasal 1 tadi. Murid-murid bertanya, Tuhan, bagaimana, kapan Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, konsep mereka adalah cuma Israel. Allah memerintah atas Israel. Tapi bagi Tuhan Yesus bukan. Dia mendirikan kerajaan Allah. Dia datang langsung ke dunia. Dia mati, dia bangkit. Mendirikan kerajaan Allah. Ada umat tebusannya. Orang-orang yang menerima Dia. Kerajaan Allah berdiri. Lalu saudara sekalian, istilah kedua yang penting dalam Alkitab, Tuhan pasti meninggalkan dunia yang lama ini, membiarkan menuju kehancuran. Ada ciptaan yang baru. Saudara, ciptaan yang baru itu diuraikan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 3. Jadi konsep kerajaan dan ciptaan baru waktu Nikodemus bertanya kepada Yesus. Yesus mengatakan, Nikodemus, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Nah saudara, jadi kalau mau masuk pada ciptaan yang baru harus dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Kita memerlukan kemurahan dari Allah Roh Kudus, melahirkan baru hati kita. Saudara, waktu Adam jatuh dalam dosa, hati yang punya kecenderungan kepada Allah, watak yang cinta kepada Tuhan ini hilang. Karena itu Yesus datang untuk apa? Menciptakan ciptaan yang baru. Supaya manusia bisa punya hati baru, kecenderungan baru pada Tuhan seperti Adam waktu diciptakan. Ini yang namanya ciptaan yang baru. Nah karena itu saudara sekalian, ciptaan yang baru ini, yaitu ketika Roh Kudus bekerja, kita percaya kepada Dia, kita menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita dilahirkan kembali, kita percaya kepada Dia, kita menjadi anggota kerajaan Allah. Saudara, dunia ini akan berlalu. Dunia yang akan datang itu adalah bersama Yesus di sorga yang kekal. Hanya melalui Dia kita bisa masuk pada ciptaan yang baru. Nah saudara, kita belajar dari poin ketiga ini saudara. Mari kita punya perspektif. Ciptaan lama ini akan berlalu saudara. Apa yang saudara cintai atau siapa yang saudara cintai saudara, semuanya berlalu. Orang yang paling dekat dengan kita, mungkin istri, suami, anak-anak akan berlalu saudara. Harta yang kita pegang, surat berharga yang ada di bank, uang kita berlalu saudara. Waktu kita tinggalkan dunia, tidak bisa lagi. Bahkan diri kita pun berlalu saudara. Ketika kematian menjemput kita, ya dikubur, berlalu, hancur. Atau dikremasi, berlalu. Nah saudara, mari mulai sekarang kita mau masuk ke dalam ciptaan yang baru. Saudara, ciptaan yang baru itu hanya melalui kita percaya kepada Yesus. Beriman secara pribadi kepada Dia. Ini tidak menyangkut saudara jadi Kristen sudah 10 tahun, 30 tahun. Bukan saudara. Percaya Yesus itu secara pribadi di dalam hati. Supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Yesus. Masuk ke menjadi ciptaan yang baru. Karena itu pertanyaan yang penting bagi kita. Sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru?
Mari saudara, kita tahu ciptaan lama akan berlalu. Mari kita masuk dalam ciptaan yang baru. Kita belajar bagi kita yang sudah percaya Yesus. Lalu apa peran kita? Seperti perintah Yesus pada murid-murid, kamu akan menjadi saksiku. Inilah tugas kita. Saudara, kita bersyukur, ini tema Trinitas, GKA Trinitas, menjadi saksi Tuhan. Tadi kita sudah lihat video di mana pemuda GKA Trinitas beserta dengan orang-orang yang punya beban mencoba memberi kesaksian, memberikan kepedulian, mengungkapkan cinta kasih bagi sesama, saudara. Berupa apa? Memberikan sembako, memberikan nasi bungkus. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, tugas saudara dan saya orang yang percaya memberitakan Injil Yesus. Tugas kita untuk memberikan kesaksian yang baik di tengah dunia ini. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman pada hari ini. Bahwa kita tahu ada Tuhan Sang Pencipta. Pandemi muncul bagian dari kerusakan alam semesta. Tapi kita bersyukur ada Yesus yang sudah mendirikan kerajaan Allah. Sudah membuat ciptaan yang baru. Mari kita masuk di dalamnya. Kita yang sudah menjadi ciptaan yang baru boleh menjadi saksi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita mengambil saat hening, kita masuk di dalam doa. Kami serahkan diri kami ya Tuhan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.